Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi yang kemarin, yaitu resultan gaya dan hukum Newton. Sekarang kita belajar resultan gaya dulu ya. Resultan gaya adalah gabungan atau perpaduan antara dua atau lebih gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Gaya-gaya yang bekerja itu kalau di tingkat SMP ini kita belajar, yaitu pertama gaya yang arahnya sama atau searah dan gaya yang berlawanan arah. Gaya searah itu contohnya seperti mendorong mobil seperti yang ada di gambar berikut ya. Terus gambaran resultan gayanya seperti ini. Terus rumusnya yang dipakai kalau searah itu resultannya ditambahkan gaya pertama ditambah gaya kedua. Kemudian yang kedua, gaya yang berlawanan arah, contohnya seperti ini. Ketika tarik tambang, cara penggambarannya berarti kalau ditarik ke sana, yang F2 ke sana. Resultan gayanya yaitu dikurangi besar dikurangi yang gayanya kecil. Contoh soalnya seperti ini, coba. Berapa resultan gaya-gaya yang bekerja pada gambar-gambar berikut? Misal yang sini sebelah kanan ya, sini sebelah kiri ya. Misalkan ada gambar, ini ada suatu benda ditarik dengan gaya F1 20, lagi ada F2 10. Berapa resultannya? Karena ini searah, sehingga resultannya adalah dijumlahkan. 20 ditambah 10 yaitu 30 Newton, berarti ke kiri. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seperti ini? Misalkan ada benda dikasih gaya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka besarnya misalnya 6 dan 4. Maka resultan gayanya adalah yang besar F1 ini berarti dikurangi F2 yang kecil. 6 dikurangi 4 hasilnya 2 Newton. Kemana? Kan besar yang 6 sehingga arahnya 2 Newton ke kiri. Nah, sekarang kalau perpaduan tiga gaya seperti ini bagaimana? Ke kanan itu ada 5 dan 10 ya, tahu ini arahnya ke kanan, dan ke kiri ada 30. Besar yang mana? Besar yang ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya, karena ke kiri 30, ini ke kanan hanya 15. Sehingga resultannya adalah yang gayanya besar dikurangi gaya yang kecil. 30 dikurangi 15, ketemunya 15 Newton. Kemana? Karena besar yang ke kiri, sehingga ke kiri. Nah, ini latihan soal yang harus kamu kerjakan nanti. Berapa resultan gaya yang bekerja pada gambar-gambar berikut? Ada 3 ya, nanti dikirim bisa di. Sekarang kita belajar tentang hukum Newton. Sir Isaac Newton merupakan seorang ilmuwan dari Inggris yang menyelidiki hubungan antara gaya dengan gerak. Jadi orang yang pertama menyelidiki tentang hubungan antara gaya dan gerak itu namanya Sir Isaac Newton, sehingga menghasilkan hukum yang namanya sama dengan penemunya, yaitu hukum Newton. Lah, hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu menerangkan tentang benda yang diam. Coba ini dibaca yuk. Suatu benda yang mula-mula diam akan tetap diam apabila tidak ada gaya yang mempengaruhi. Dan apabila benda itu bergerak, maka akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi suatu benda itu akan diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, atau akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya yang mempengaruhi, atau gaya sama dengan 0.
Yang kedua, hukum 2 Newton. Bunyinya seperti ini. Jika terdapat gaya pada suatu benda, maka benda tersebut pasti akan mengalami percepatan. Ya toh? Kamu kalau ngasih gaya dorong pada meja, pasti bedanya mejanya jalan, ada percepatan yang arahnya sama dengan resultan gayanya, ya. Sehingga besarnya percepatan itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Pasti itu. Semakin kamu ngasih gaya besar, percepatannya semakin besar pula. Dan berbanding terbalik dengan massa, ya toh. Nek massanya semakin besar, barangnya semakin berat, pasti semakin lamban ya. Maksudnya ngasih gayanya harus besar untuk menghasilkan percepatan yang besar itu. Itu hukum 2 Newton. Sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menerangkan tentang apa? Gaya aksi dan reaksi. Apa maksudnya? Coba, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pula pada benda pertama yang besarnya sama atau tetap. Maksudnya gini, misalnya ini, kamu menjotos, kan kamu ngasih gaya ke tembok, kamu ngasih gaya ya, ini namanya gaya aksi, kamu kasih gaya aksi, kemudian pasti si tembok juga ngasih gaya ke jarimu, makanya jarimu terasa sakit, ya. Namanya gaya reaksi. Kamu ngasih gaya aksi ke sana, gaya reaksinya ke sana. Semakin besar kamu ngasih gaya aksi, gaya reaksinya juga semakin besar. Makanya ini ada kata-kata yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Nah, gitu. Nah, contoh penerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1, contohnya seperti itu. Silahkan dibaca keterangannya juga. Ya, nanti kalau saya bacain lama. Hukum Newton 2, contohnya seekor banteng jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga si anak kijang terpental jauh. Tahu? Anak kijang dengan kekuatan penuh sehingga seekor banteng jantan kan besar mendorong anak kijang kecil, didorongnya semakin bantengnya semakin besar, maka anak kijang terpentalnya semakin jauh. Itu hukum 2 Newton, sebanding gaya sebanding dengan percepatan tadi. Hukum 3 Newton. Nah, hukum aksi dan reaksi tadi ya. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya. Semakin keras si anak mau mendorong si induk badak, ya semakin terpental jauh. Kan tidak seimbang. Ini keterangannya, silakan dibaca sendiri. Hukum Newton 3 itu kan tadi menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua juga mengerjakan gaya pada benda pertama gaya. Lah contohnya gaya aksi dan reaksi ini, misalnya kalau pada orang itu pada peristiwa orang berenang, orang mukul raket, itu juga termasuk hukum Newton 3. Mukul itu loh, badminton, orang main golf, basket, itu semuanya adalah hukum kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu juga termasuk penerapan hukum Newton 3. Semakin keras kamu melempar bola ke dinding juga nanti terpentalnya bola juga semakin jauh. Itu hukum Newton 3. Pada hewan juga ada. Itu ketika burung terbang nih, burung yang sedang terbang nanti dibaca ya. Burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberi. Jadi ketika burung itu terbang itu pertama kan burung mengepakkan sayap. Lah ketika burung mengepakkan sayap itu